Klub favorit Bapak apa sih Pak kira-kira? Kalau selain PSMS Medan tentunya Pak yang luar negeri gitu. Kalau saya Jerman, Oh Jerman justru. karena saya Nah, oke. Halo dengan Skambal 2 TV yang hijau kali ini kalau dari dulu belum pernah interview secara langsung, masih nggak salah waktu di Cemara dulu beliau ke videokan gini aja. Nah sekarang ini ada kesempatan Iman Batak Skambal 2 TV ngobrol-ngobrol sama ya salah satu dari banyak legendnya PSMS Medan. Saat ini langsung saja kita ngobrol-ngobrol dengan Pak Sunardi. Halo Pak, apa kabar Pak? Boleh tepuk tangan dulu dengan Pak Sunardi, boleh tepuk tangan. Legend harus tepuk tangan nih, banyak prestasinya ini. Pak gimana Pak? Makin sehat aku lihat nih Pak. ya biasa-biasa aja, alhamdulillah. Rahasia kira-kira buat kami anak-anak muda ini supaya tampil tetap gagah seperti Bapak apa kira-kira Pak? Nggak ada. Ya, tampilnya sekarang kan dari diri kita sendiri. Apa kita akan mau tampil yang baik Ya. atau kita yang nggak baik, tergantung diri kita. Siap. Kalau kita mau baik untuk diri kita, jaga diri kita. Siap. Dan terutama untuk generasi anak muda ini lah ya, Iya, yang Pak. sedang usia 15 ini. Iya, PSMS usia 15 ini Pak ya? Artinya memang dia kan punya talenta ke depannya gitu. Iya Pak. Kalau udah dia masuk ke squad PSMS ini, semua harus dia jaga. Gitu ya Pak ya? Pertama ya Mulai dari apa aja Pak kira-kira Pak? tentunya nggak usah kita narkoba, merokok jangan. Oh merokok sudah jelas pantangan yang paling penting itu Pak ya? Iya, saya sampai sekarang nggak merokok. Wah, sampai sekarang boleh tepuk tangan, boleh tepuk tangan. Jadi buat Pak Jokowi kalau bisa angkat beliau menjadi duta anti rokok. Ya kan? Benar kan? Ya, bukan tidak mungkin kan? Bukan tidak mungkin. Betul kan Bang? Jangan nanti yang ngejek-ngejek Pancasila jadi duta Pancasila. Wah, ini kan jelas contoh baik. Terus gimana Pak? Gimana Pak? Ya usahaan istirahat malam. Gitu ya Pak ya? Malam itu kalau memang nggak perlu, ngapain kita tidur lama-lama gitu. Berarti Bapak sesuai juga dengan dikatakan oleh Haji Roma Pak ya? Begadang jangan begadang ya kan? Jangan begadang, nggak perlu. Iya. Kalau memang kita mau berprestasi. Oke. Pak, kalau Bapak sendiri mengawali karir dulu memang dari PSMS usia berapa sih Pak? Usia 20, saya kan di Pardede dulu. Iya, Pak Dede ya. 24, 25 ke PSMS. 24 25 ke PSMS. Iya. Siap. Jadi kalau zaman dulu kan mungkin berbeda lah Pak. Kan perserikatan lah Bapak si Bapak dulu ya. Bedanya kalau Bapak melihat gimana sih Pak? Ya artinya gini, bola ini kan setiap tahunnya berubah gitu. Berubah dalam arti kata? Dalam arti kata peraturannya, Iya. tekniknya, Benar. skillnya, Iya Pak. itu kan berubah. Siap. Yang kita lihat sekarang ini, orang ini kan, ini kan semua kita bilang Liga 1 semua. Iya, mayoritas pemain PSMS saat ini ya Pak ya. Iya. Jadi sekarang main bola itu kan bukan harus pakai skill, bukan pakai tenaga. Dia pakai, kalau kita bilang intelijensinya harus dipergunakan. Oke. Nah, kalau Bapak sendiri mengamati lah Pak, PSMS dari tahun ke tahun. Nah, tahun inilah PSMS yang bisa dikatakan orang kayak Los Galacticos itu Pak katanya. Kumpulan pemain-pemain Liga 1 ngumpul semua di Liga 2, timnya adalah PSMS Medan. Kalau Bapak sendiri melihatnya gimana Pak? Ya kalau kita lihat materi pemainnya kan udah cukup ini. Sudah cukup? Udah. Kan tinggal tergantung bagaimana pelatih itu memolesnya gitu. Siap. Karena kan ini juga bukan kita aja yang nyiapin diri. Ya, Yang tim lain lain kan juga juga siap sendiri gitu. Iya Pak. Tinggal sekarang strategi itu harus dijalankan orang ini. Begitu ya Pak. Strateginya apa gitu. Dan itu berada di tangan pelatih. Pelatih. Siap. Pak, kalau bicara pelatih tadi, pergantian pelatih sudah ada nih Pak. Coach PH dianggap tanda kutip mungkin ya terlepas dari pengurus menilai bagaimana Pak ya, kita diganti dengan Coach Gomez yang sudah berpengalaman juga di Liga 1. Kalau Bapak sendiri menilai dengan adanya ya estafet tanda kutip ini gimana Pak kira-kira? Ya artinya kan gini, semua kan pelatih ini kita anggap kan kawan kita. Ya, betul. Karena dia kan berkecimpung di sepak bola. Benar Pak. Cuman kan kita belum melihat siapa yang berprestasi dalam megang bola ini. Ini pun juga berprestasi Bang. Oke. Kita lihat si Gomez sih berprestasi. Oke. Jadi kita tinggal tergantung kalau main bola ini kan kita pendekatan gitu. Iya. Jadi bukan aja di lapangan, Iya. di luar lapangan tuh harus ada pendekatan dengan pemain. Oke. Kita kan buat ini saudara, Benar. kita, abang kita. Bagaimana itu menjadikan satu itu? Ya. Inilah Pak mungkin yang sering aku tanya sama pemain legenda Pak. Nah. Membangunnya tadi chemistry, membangun namanya kekompakan tadi kalau alanya Bapak dulu gimana sih Pak di PSMS Medan dulu? Dan mohon maaf pelatihnya siapa kemarin Pak? Kalau pelatih saya banyak, Bang Parlin, Iya. Bang Nobon, Iya. Bang Kumisila, Iya. Ipong Silalahi, Siap. Bang Legend semua. Suwardi, Iya. semua itu Bang Almarhum Ibisono, Iya. itu kan pelatih-pelatih saya gitu. Siap. Artinya gini,
pelatih itu memang dia harus apa kita bilang kan disiplin. Disiplin. Karena pertama yang harus pemain harus disiplin. Benar. Tapi di luar daripada lapangan, Iya, Pak. itu udah menjadi keluarga besar kita. Oke. Yang muda hormat yang tua, yang Iya. satu hormat yang muda. Iya. Jadi jangan mentang-mentang kita senior sama bawaan kita nggak ada hormatnya, nggak boleh. Begitu ya Pak ya. Jadi kita anggap itu saudara kita. Iya. Karena kalau udah kita punya kesatuan dan saudara itu kuat semuanya. Iya. Karena kita kalau satu disakiti, semua merasa sakit. Iya. Kalau yang contoh konkret lah Pak, contoh mungkin langsung yang pada saat zaman Bapak bermain dulu, apa sih Pak yang dibuat oleh pelatih, lalu akhirnya diterjemahkan pemain dalam kesehariannya apa kira-kira Pak? Apakah misalnya harus ada bakar-bakar nih, makan harus bareng baru dimulai atau gimana kira-kira Pak? Iya, kan kita berbeda dulu sama sekarang. Iya Pak. Kalau dulu kan kita cerita bola, kan nggak ada uangnya. Iya. Karena kita ngejar prestasi. Siap. Tapi kalau sekarang kan ini berduit. Iya. Jadi pola pikir dia berbeda dengan dulu. Iya. Sekarang dia umpamanya kita bilang dia kontrak. Dia kan berpikir kalau aku main fight kita dribble. Dia Iya. kan berpikir untuk tahun depan. Oke. Justru bisa dikatakan sebenarnya dengan profesionalnya pemain, seharusnya dia sendiri yang bisa membuat lebih Ya. chemistry tadi antar pemain, Iya. karena dia sendiri yang akan beruntung nantinya ke depannya Iya, gitu ke Pak ya. depannya. Siap. Kalau Bapak sendiri menilai Pak dari pemain-pemain PSMS saat ini, siapa sih yang kira-kira Bapak lihat ini kayaknya anak nih bisa jadi leadernya PSMS Medan nih, bukan hanya kapten ke-11an Pak ya, Yang leader di mana? rohnya. Yang di mana? Yang saat ini Pak, ada nggak Bapak perhatikan Saya kira-kira lihat kan berapa pemain PSMS yang terbuai itu kan anak PSMS juga ya. yang terbuang, yang tercoret maksud Bapak sebelumnya? Ada Eki, ada Yuda di situ ya? Ada Yuda, Iya Pak. Ya sekarang sebenarnya kan gini, kita mengharapkan Iya Pak. itulah generasi penerusnya gitu. Harapannya Bapak Harapan ya. saya Yuda juga pemain PON ya. Kalau memang soal dia kekurangan sana sini, memang namanya pemain bola pasti ada kekurangan. Iya. Tapi kan saya bilang tadi berbeda dengan pelatih asing. Benar. Pelatih asing maka nggak bisa buang. Buang. Itu memang kalau bisa pelatih kita seperti itu. Gitu ya Pak ya. Iya. Siap, Jangan buang karena dia nggak ada, nggak bagus buang. Nggak bagus. Tapi juga harus ada alasannya. Iya. Jadi kalau Bapak menyayangkankah dengan terbuangnya Eki, terbuangnya Yuda sendiri, ini pribadi Bapak lah mungkin. Sebagai mereka juga putra Medan lah kita bilangnya, musim lalu juga mereka berjuang sama di PSMS Medan, gimana Pak? Tapi kan gini, kalau mereka punya kekurangan, Iya. apa sudah diapakan di lapangan? Sudah dicoba kah gitu ya? Dicobakan gitu. Oke. Di mana kekurangannya? Iya. Ya, kalau kita kekurangan umpamanya kita salah satu kita bilang kan sekarang ini ada pelapis Saiful. Iya. Ya kan kita baca kan pelapis Benar. Saiful. Berarti Saiful kan punya kekurangan. Siap. Kalau kekurangan Saiful ada, perbaikilah. Bukan dibuang. Bukan dibuang. Itulah tugasnya pelatih tadi sebenarnya Pak ya. Itu. Siap. Oke lah Pak, ini pertanyaan terakhir mungkin Pak. Rap itu sebenarnya apa itu Pak? Karena menurut aku sendiri seharusnya memang Sumatera Utara Medan tuh punya filosofi rap itu. Kalau Bapak menerjemahkan sendiri arti rap itu apa sih sebenarnya Pak? Sebenarnya itu dulu. Ya. Kalau sekarang kan nggak harus kita nggak pakai rap lagi. Iya. Karena kalau zaman kami dulu itu tidak ada bola di kaki orang lama dia. Dia begitu rapat ke kaki musuh kita harus ambil. Oh, jadi gitu sebenarnya Pak Jadi ya. jangan kasih kesempatan dia bola. Jadi intinya pressure lah sebenarnya, pressing. Ya berarti bisa dibilang Pep Guardiola, aku baca di buku Alex Ferguson Pak, dia bilang kan pemain Barca itu eranya Guardiola itu kan hanya 3 detik lah pemain lawan boleh pegang bola paling lama, habis itu direbut. Nah ternyata Guardiola itu bukan mengikuti Johan Cruyff, tapi nengok PSMS zaman dulu biar kalian tahu. Banggalah kita dengan PSMS Artinya kita. kan gini, kenapa dulu bisa dirap-rap gitu? Iya Pak. Pertama kita kan anak Medan, punya Siap. fanatisme, Siap. punya semangat, Siap. punya stamina. Iya. Kalau itu nggak punya, kita jangan cerita rap-rap. Oh. Salah satu contoh kita, kalau kita nggak ada Persib Iya. itu kan tekniknya tinggi. Ya kita akui lah Pak, sampai sekarang ya kan. Sampai sekarang, teknik mereka tinggi. Kalau kita ngikuti dia, kita habis lah. Habis. Jadi caranya macam mana?
rap-rap dulu, Oke. habisi dulu. Mau tidak mau rap-rap itu pressing tadi bisa saja muncul tapi benturan fisik gitu Pak ya. Itu kan membuyarkan konsentrasi musuh. Siap. Jadi sudah buyar konsentrasi dia, baru kita bermain gitu. Oke. Dan itulah perbedaannya. Tapi sekarang kan kita harus mengandalkan skill. Skill. Sepak bola makin tinggi, Iya, Pak. apa yang gini. Kita sedikit aja kartu merah, kartu ini. Nah, mungkin lah Pak sedikit Pak terakhir nih. Klub favorit Bapak apa sih Pak kira-kira? Kalau selain PSMS Medan tentunya Pak yang luar negeri gitu. Kalau saya Jerman, Oh Jerman justru. karena saya hobi apa itu Beckenbauer. Oh Beckenbauer, libero juga Libero, ya Pak ya. Zaman dulu libero masih Pak ya. Iya. Kenapa Bapak suka Beckenbauer Pak? Dia punya ketenangan. Punya ketenangan. Dia bisa baca pemain apa gitu di bawah itu. Yang paling Bapak ingat pertandingan, kalau aku kan mungkin nengok sketsa-sketsanya lah Pak, gimana Belanda lawan Jerman Barat ya kan tahun 74 gitu kan. Jerman juara 2-1. Johan Cruyff dikalahkan. Udah ada Beckenbauer di situ. Udah ada Beckenbauer. Menurut Bapak pertandingan mana yang paling Bapak lihat unik yang Beckenbauer luar biasa selain 74 lawan Belanda lah mungkin Pak? Itu kan banyak tuh kalau pertandingan Piala Dunia itu. Iya. Tapi nggak bisa saya sebutkan waktu yang mana. Tapi tetap saya lihat dia gitu. Bagaimana cara dia bermain, Siap. bagaimana pola dia bermain itu aja. Siap. Khusus ini dia. Khusus. Legend. Belum pernah Bang, belum masih kamera gini aja beliau kemarin waktu di Cemara kita. Gitu ya Pak ya. Jadi Franz Beckenbauer. Siap. Jerman. Kalau tim nasional Jerman sendiri Bapak suka? Kalau sekarang kan kita nggak bisa seperti kita bilang dulu kalau umpamanya macam Inggris. Iya Pak. Dia punya King and Rush. karakter. Iya. Dia punya apa? Tapi sekarang kan itu nggak dipakai. Nyatanya Nyatanya dia nggak juara. Iya. Brazil kita tengah dulu main sistem pendek. Iya. Itu kan nggak juara lagi. Iya sekarang. betul. Setelah 2002. Iya. Iya. Jadi bolanya terus berkembang dia. Siap. Oke, jadi bisa dikatakan kalau kancah sepak bola sekarang ya memang udah siapa saja punya kesempatan untuk menang Pak ya. Bisa punya kesempatan. Tinggal Siap. tergantung strategi apa yang dibuat pelatih. Oke. Nah, Bapak lah Pak. Yakinkah Bapak seorang legend PSMS Medan lolos Liga 1 musim ini Pak? Saya yakin. Oke. Saya yakin kalau dengan materi pemain ini. Siap. saya yakin. Jadi Dia harus lolos, ya. Jadi Pak Sunardi yakin PSMS Medan akan masuk ke Liga 1. Oke Pak. Itu aja Pak. Makasih banyak waktunya Pak ya. Sehat-sehat selalu Pak. Terima kasih banyak untuk masukan-masukan buat kami yang muda-muda. Oke. Dongan-dongan itulah percakapan kita dengan salah seorang legend PSMS Medan yang kita lihat masih fit, masih gagah ya. Sementara beliau juga sudah banyak memberikan untuk PSMS Medan. Kalau misalnya kalian pening-pening ya tengok aja Wikipedia lah ya kan, terlalu banyak prestasi yang beliau berikan untuk PSMS Medan. Jadi buat anak-anak milenial yuk kita kenal dulu legend-legend PSMS Medan. Kecintaan terhadap PSMS Medan pasti akan berlebih. Itu aja Iman Batak dari Kebun Bunga Cucuk Wow. Thank you.